Selamat datang di Bapeo Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Dan hari ini kita ingin mereview sebuah film yang ditulis oleh dosen gua dan ada pressconnya juga. Iya, yang berjudul Anak Kunti. Itu dia. Dan ada pressconnya, gue diundang. Yes. Langsung aja kali ya kita presscon. Ya, Yaudah, ingat ya, guys. bukan kuntilanak tapi anak kunti. Anak Kunti. Yoi, langsung Bagas. aja guys. Bring it on. Jadi hari ini gue udah diundang ke Epicentrum XXI, lebih tepatnya di press screening untuk film yang berjudul Anak Kunti, yang dimana waktu itu salah dua dari pemeran film ini udah datang ke Ulti ya. Yang satu Gizelma, yang kedua Selvi Gite. Jangan lupa ditonton Ulti bersama mereka, seru. Apakah filmnya bakal seru? Kita akan tonton hari ini. Gue sendirian berdua sama Sasha, jadi kita lihat. Do you smell what Kunti is cooking? Tantangan sebagai Wati di sini melahirkan aja itu kan rasanya sakit banget ya, apalagi para ibu yang benar-benar melahirkan anaknya. Jadi aku merasa terhormat dan menghargai banget seorang ibu yang melahirkan anaknya. Karena aku acting sebagai ibu yang pura-pura melahirkan aja itu rasanya tuh sakit banget, apalagi benar. Terus kendala menjadi Wati karena make up harus 2 jam. Kita harus pakai softline yang full mata. Nah, itu kalau pakai softline biasanya udah nggak bisa lihat, alias ngeblur. Jadi kalau jalan tuh pasti dituntun. Dan karena di sini aku mau menyanyiin Jackie Chan, yaitu tanpa stuntman. Jadi slingnya memang real tanpa stuntman. Aku udah ngomong sama Mas Bambang, Mas izinin aku untuk di sling. Itu jadi perannya Wati dari awal sampai akhir di sling. Pokoknya terbang aja. Wati mati terbang, Wati mati terbang. Beberapa kejadian yang menurut aku cukup merinding karena kita itu nggak bisa ngebedain antara Kanita Gunawan dengan kuntilanak yang asli. Jadi walaupun kita emang melihat sebenarnya, aku juga belum bisa ngasih tahu apakah kita melihat gitu, karena emang Kanita waktu di set itu full kostum, jadi kalaupun ada yang terbang kita nganggepnya Kanita lagi latihan jadi kuntilanak aja. Pertama dapat tawaran dari Mas Bambang jadi Linda itu aku tanya, Linda ini kayak gimana? Mirip-mirip lah kayak lu gitu. Jadi kayak biduan kampung lah. Tadi kan udah pada nonton teman-teman ya. Gimana, udah kampungan banget nggak? Oh? Hah? Belum? Serius? Soalnya cakep banget. Ya ampun. Banget gitu ya. Itu aku merasa tertantang loh menjadi biduan di film gitu ya. Padahal kan aslinya juga biduan sih. Ditawarin terus aku ambil dan sedikit baca sinopsis, karakternya antagonis juga sih, tapi lebih fokus ke Sarah sih karena kan Linda ini suka sama Majid. Mohon maaf ada berondongku di situ. Jadi berhadapan dengan Abu Sungkar yang beda 11 tahun gitu ya. Sejujurnya gampang banget lagi karena mereka open sekali untuk kita akhirnya bisa building communication dari mulai proses preparation. Mereka sangat menyenangkan sekali. Di luar daripada itu, selesai preparation atau selesai syuting kita juga main bareng. Dan sebenarnya kan untuk ngebangun chemistry itu terlepas daripada pekerjaannya, kita bisa membahas hal-hal pribadi yang akhirnya ketika di bonding di set itu jauh lebih mudah sih sebenarnya gitu. Terus kemudian kita juga banyak bertukar pikiran tentang diferensiasi karakter antara Giselma dan juga aku, karena kan dari looks kan kita mirip kan, sama-sama anak santri, tapi kemudian apa yang bisa kita deliver secara berbeda itu akhirnya bisa aku diskusikan dengan Giselma. Kalau sama Bang Iwake nya? Wah, sama Bang Iwake menarik sekali sih sebenarnya, karena memang dia orangnya deep banget ya. Di luar daripada itu obrolan-obrolan yang kita lakukan juga selalu menurut aku meaningful sekali. Kita ngomongin tentang kehidupan dan lain sebagainya, sehingga ketika di set ada scene yang memang lumayan menguras emosional, aku cukup megang tangannya Bang Iwa dan Bang Iwa juga megang tangan aku. Di situ langsung dapat banget sih emosi yang kita butuhkan gitu. Dan ya, dan kemudian aku
pribadi kan nggak deket sama papaku kan, tapi untuk Bang Iwa sendiri dia deket sama anaknya. Jadi apa yang dia lakukan di rumah dia terapkan ke aku dan cukup mengharukan juga sih. Jadi banyak sekali hal-hal menarik yang aku bawa pulang akhirnya ketika selesai syuting film Anak Kunti. Perasaan tersendiri nggak sih, karena kita tahu kan Bang Iwake kan senior dan udah tahu lah, legend lah gitu. Iya betul. Lebih ke aku excited banget bilang ke mamaku kalau aku mau syuting sama Bang Iwake, terus mamaku ternyata jauh lebih excited lagi. Mama mau ikut gitu ternyata. Jadi ya memang sangat kita hormati sekali sih Bang Iwake. Tapi orangnya humble sekali. Bahkan kita bisa nongkrong di depan sambil makan ubi rebus dan lain sebagainya untuk ngobrol-ngobrol. Ya saat itu sih memang jijik beneran ya, karena memang kotor banget. Tapi kotor tuh di set gitu loh, maksudnya di kita memang didesain seperti itu. Emang tikusnya itu kan lama take-nya itu karena nungguin si tikus kan. Tikusnya nunggu momen dia jalan, nunggu momen dan agak bongok gitu ya yang pertama ya tikus. Jadi beberapa take itu gagal gitu karena tikusnya diem nggak mau jalan, harusnya lewat gitu. Jadi emang syuting bersama hewan tuh kan ada PR tertentu lah ya, nunggu timing dia seperti itu. Awal sih canggung ya waktu masih reading, cuman karena mbak nggak tuh jadinya selfie kan orang Sunda. Gue sebenarnya bukan orang Sunda, cuman gue ngerti bahasa Sunda. Mungkin karena sama-sama bisa ngomong bahasa Sunda jadi blend aja sih, enak. Bondingnya gara-gara bisa bahasa Sunda aja sih sebenarnya. Jadi pas lagi syuting jadi nggak canggung lagi gitu, kayak biasa. Ngomong chemistry? Oh kita ngobrol aja sih, nggak ada gimana-gimana. Ngobrol aja. Berperan sebagai antagonis. Merasa dalam antagonis juga ada macam-macam karakter. Kenapa penyebab seseorang atau satu karakter itu menjadi jahat kan beda-beda ya. Sama aja kayak misalnya kenapa lo jamret karena hobi, apa jamret karena kebutuhan, apa emang karena lo emang jahat aja, itu macam-macam gitu. Dan memang kan di sini kan sebenarnya karakter Hasan itu menjadi antagonis karena memang dia harus awalnya bucin, ya kan, bucin. Hasan itu sayang banget sama Wati, dia suka lah sama Wati, tapi yang dapat orang lain. Maka di situ dia ada dendam sendiri buat menghabisi Wati dengan cara apapun. Nah, sampai akhirnya ketika emang mau baik lagi, tiba-tiba datanglah kabar tentang si Sarah ini kan. Nah, berubah menjadi antagonis lagi. Sebenarnya untuk memerankan peran antagonis ya itu tadi, dia nggak seragam antagonis yang namanya jahat, nggak plek ketiplek hitam aja. Ada hitam muda, ada hitam kekuning-kuningan, hitam kebiru-biruan dan merah-merah macam-macam gitu. Itu yang bikin gue seru. Makanya gue selalu suka saat riset ini antagonisnya seperti apa, dan gue puas di situ. Ya, jadi tadi kurang lebih merupakan keseruan dari press conference untuk film Anak Kunti, sebuah film yang disutradarai oleh Dryas. Giselma Firmansyah juga dari situ, Selvi Kitty, Wafi Zihan, Iwake dan banyak lagi. Yayang Chandler juga ada di sini dan ternyata filmnya cukup asik. Apakah komentar gue bakal sama di studio? Jadi kita langsung kembalikan saja. Do you smell what Kunti is cooking? Ternyata asik juga sih. Lanjut lah. Anak Kunti menceritakan tentang teror kuntilanak yang mencekam di tengah kehidupan pesantren yang religius. Sarah yang diperankan oleh Giselma Firmansyah, seorang santriwati diusik oleh serangkaian mimpi buruk tentang kuntilanak yang mengancamnya. Sesuai petunjuk sang pengasuh pesantren, Nyai Fatima, Sarah pergi ke sebuah kampung yang angker, Wono Enggal, untuk mengungkap rahasia gelap masa lalunya. Di sana, ia bertemu dengan sahabatnya di pesantren, Azizah, yang diperankan oleh Wafi Zihan, yang lahir di sana. Nasib juga mempertemukan Sarah dengan Majid, yang diperankan oleh Abun Sungkar, seorang dokter muda yang sedang koas di Wono Enggal. Sarah menemukan bahwa desa itu tenggelam dalam kegelapan spiritual di bawah kendali Mbok Darmi yang diperankan oleh Jajang C. Nur, dan teror kuntilanak yang mencekam. Sarah harus menghadapi ancaman supranatural dan kejahatan manusia, mengungkap kebenaran yang mengerikan dan menghadapi pertarungan mematikan untuk mencari jawaban tentang asal-usulnya dan membantu desa dari kutukan yang menghantui mereka. Jadi tadi merupakan preskon dan juga sedikit trailer dan juga
sinopsis untuk film Anak Kunti. Yes. Nah, kali ini saya yang nanya-nanya ke gua, tapi mungkin sebelumnya info-info dulu. Ya. Buat film Anak Kunti ini karena cukup spesial, karena ini merupakan film Indonesia horor Ya. yang membawa ke ini apa? Ngerian. Kengerian lokal ya. Oh, oke. Lokal wisdom ya. Si kuntilanak ini bakal tayang di Anak Kunti. Iya, Anak Kunti. Si Anak Kunti ini bakal tayang di beberapa negara luar. Wow, Yang di mana aja? di antaranya ada Malaysia, ada Singapura, Wow. Brunei Darussalam di akhir 2025 katanya. Oke. Pakistan. Wow. Terus ada Bangladesh juga. Wow. India. Wow. Dan terakhir di Thailand. Wow. Jadi keren Good job. banget sih jujur. Maksud gua di luar filmnya bagus, jelek atau biasa aja, setidaknya distribusi filmnya menurut gue sih Oke niat dan oke banget ya. Seingat gue yang jadi produser untuk luar negerinya atau distributor atau produser gue nggak tahu, si Bang Gandhi Fernando yang dia merupakan dulu tuh reviewer film di TikTok. Oke. Dan sekarang jadi filmmaker. Oke, Gitu oke, si Bang Gandhi Fernando. Walaupun kemarin di preskon nggak datang sih dia. Oh, oke. Sibuk kali ya? Datang deng, tapi dia nggak ke ini aja, nggak pas press screening tuh nggak ngomong dia. Oh, pas ngomong. Datang tapi nggak ngomong. Oke. Kenapa Oke. kalau boleh tahu tuh? Nggak tahu. Itu gua nggak tahu. Mungkin Pada lagi sariawan? ya mungkin ya kan, atau mungkin memang lagi fokus ke ininya dulu aja, ke anak Iya. kuntinya dulu Iya, aja betul, gitu. Betul. Oke. Ya, jadi menurut lu bagaimana film Anak Kunti ini, Bagas? Ya, yang pasti. Yang pasti sih menurut gua, mungkin kalau gue disuruh nilai, ini gue nggak pernah nilai by the way di Bapil sebelumnya. Mungkin kedepannya kalau gue inget aja bakal gue nilai kali ya film-film. Mungkin kalau gue disuruh nilai yang 6 dari 10 kali ya. Jadi sebenarnya nggak jelek tapi juga nggak terlalu bagus, bukan yang wah sinema gitu loh. Iya. Standar aja ya. Standar horor Indonesia sih gitu loh, menurut gue ya. Yes. Tapi satu hal yang pasti, ini horor Indonesia yang menggunakan Dolby Atmos. Oh, oke. Dolby Atmos itu ya berarti lu surrounded by sound gitu loh. Iya. Misalnya audionya ada di belakang, audionya di belakang lu. Sini ada di belakang, audionya ada di belakang lu gitu. Salah gue. Iya. Misalnya sini terjadi di belakang kamera, audionya ada di belakang lu atau di samping kanan kiri gitu. Oke. Jadi menurut gue sih cukup penuh. Penuh. Ya. Jadi asik dong sebenarnya. Asik, jujur. Mencekam lumayan. Menurut gue sih untuk mungkin karena gue udah capek kali ya. Nonton film horor ya. Nonton film horor mulu. Jadi udah bisa melihat perspektif penikmat horor ya. Gue bukan penikmat horor tapi gue bisa melihat perspektif dari situ. Jadi tidak serem-serem banget lah. Iya, betul. Bagaska itu sangat malas nonton film horor. Iya jujur, gue mah nggak bohong. Jadi memang malas banget gue nonton film horor. Tapi selain itu juga sih, kenapa gue bilang nggak terlalu serem? Kan biasanya kalau orang-orang tuh hantu itu biasanya tidak diperlihatkan dengan jelas. Nah di Anak Kunti ini, karena memang yang gue tahu Mas Bas alias Baskoro Adi ini kan merupakan penulis film kuntilanak yang dulu loh. Iya. Yang dimana sebenarnya gue nggak nonton sih, maaf ya. Lagi-lagi saya kan takut nih ya. Maaf ya Mas Bas ya, kemarin nggak datang sih Mas Bas. Apa namanya? Jadi feelnya kayak gitu. Oke. Ini kuntilanak ya. Ini kuntilanak, bukan karena anak memang kuntilanak. hantunya kan kuntilanak, Iya. gitu. Alias si Nita Gunawan. Nita Gunawan. Wah keren banget performance beliau Nita Gunawan di sini. When Giselma bilang nggak bisa, Giselma datang ke Udi by the way sama Selfie Kitty gitu loh. Gua ngobrol juga sama mereka. Betul. When Giselma said nggak bisa bedain yang mana kuntilanak yang bener yang dan bukan pas lagi melayang gitu loh. Karena memang bagus lagi. gitu loh, dari make up, dari actionnya, dari pengadeganannya juga oke, dari ketawanya Kak Nita Gunawan ya. Itu Penasaran keren nonton banget sih. Ini bagus-bagusnya dulu. Maksud gue, jadi dari performance-nya itu sendiri Kanita sih all out ya. All out ya. Jadi keren banget. Apalagi katanya naik ceiling gitu ya. Itu sangat sakit. bukan ceiling kali, apa namanya, sling. Iya, Kalau ceiling itu atap. iya, okay. Sling itu tali untuk benang. Iya, ya. itu kan sakit ya. Itu dia. Kalau kena badan itu ditarik kan sakit. Apalagi kalau tipis kan. Nah itu yang gue lihat sih seperti itu. Kayaknya seamless pas lihat lah. seamless ya. Nggak kelihatan malah. Okay. Dan itu mungkin ketutup sama performance dan juga make up. Walaupun kalau ngomongin make up, nih maaf nih langsung gue agak acak-acak ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. BTW ini spoiler alert. Spoiler alert. Ya. Giselma anaknya Anak Kunti by the way. Kan gue ke spoiler kan, ya udah gitu loh. Sejujurnya di Ulti pun sudah Udah ke spoiler. sama Kak Selfie gitu waktu itu ya. Kak Selfie gitu kayak
mungkin bingung Kan juga kamu anaknya gitu. Ya kan kamu anaknya ngomong gitu. Terus jadi Giselma kayak iya. Udah gitu kan judulnya gue Giselma jadi anaknya kuntilanak gitu judulnya Ulti Iya, gitu kan. iya. Ya. Jadi udah gue sengaja gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak tidak menghancurkan ininya kok. Maksudnya esensi filmnya secara keseluruhan nggak apa. Oke, tadi gue mau ngomongin apa? Giselma. Make up Nita Gunawan entah kenapa kayak nggak konsisten gitu. Jadi misalnya tiba-tiba mukanya cantik, tiba-tiba matanya serem, tiba-tiba jadi bisa berubah-berubah gitu loh style make upnya entah kenapa. Apa tergantung ceritanya? Mungkin tergantung emotion yang dimiliki sama Iya. si Kuntinya ini mungkin ya. Itu sih yang gua ini. Iya, Jadi kadang tuh udah di-reveal dari awal kan desain Kuntinya seperti apa, mukanya seperti apa. Tapi pas gue lihat tiba-tiba zoom in ke mukanya, oke, menyeramkan juga ternyata ya gitu. Serem ya. Gitu loh. Tapi ya cerita serem nggak? Nah, ceritanya mungkin habis kita bahas habis ini kali ya. Oke, secara ceritanya. Betul. Ini yang belum gue masuk nih. Iya. Ya udah kalau gitu Bapil jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film Anak Kunti. Nah, ini langsung aja kali ya karena we don't have much time. Ceritanya dulu gimana? Ceritanya, secara cerita sih sebenarnya tentang apa ya? Tentang si Giselma ini, si Sarah yang penasaran orang tuanya siapa. Yang sebenarnya dari awal udah dikasih tahu flashback orang tuanya itu sebenarnya itu mungkin fatal kali ya atau gue yang nggak nangkep. Jadi orang tuanya si Sarah ini abis lahiran terus kayak entah kenapa si keluarganya Iwake di sini kayak itu yang adegan yang nggak bisa ditunjukin di TV by the way, yang adegan bakar-bakar itu, pedang-pedang itu. Itu sebenarnya pengen membunuh si orang tuanya si Sarah dan mereka berhasil. Gitu loh. Jadi bapaknya digorok, ibunya alias Nita Gunawan kena kebakar gitu. Alasannya? Itu alasannya nggak ada, aku juga baru ingat. Alasannya apa ya? Kenapa ya? Apa dia ternyata Gua lupa adalah deh. pengikut makhluk Itu goib? nggak ada coy. Kagak ada itu. Awalnya gue juga ngira, nih pasti si mereka ada pesugihan di ininya. Alasan diserbunya tuh apa gitu? Oh, alasannya gue beringat. Alasannya Nita Gunawan itu merupakan kembang desa dulu. Si Iwake ini kayak semacam jealous sama suaminya si Nita Gunawan. Akhirnya dibunuh lah. Iya, gue inget itu ada adegan flashbacknya. Iya, kayak di fitnah gitu mungkin. Nggak dikasih tahu sih, tapi yang pasti ya jealous aja gitu. Jealous. Iya, untung gue inget. Kalau enggak gue diserang. Maksud jealousnya tuh kenapa? Melakukan apa gitu sampai... Ya karena si Iwake tidak berhasil untuk menikahi si Nita Gunawan. Seinget gue gitu ya? Seinget gue gitu ya? Oke. Iya. Kalau gue nggak inget dimarahin nih sama Mas Bas nih. Karena dia yang nulis skripnya kan? Iya benar. Ya itulah secara keseluruhan cerita ya. Jadi intinya tentang kejelasan itu aja. Kecemburuan lah. Kecemburuan gitu loh. Dan beberapa nilai-nilai sosial misalnya kayak apa ya? Ya itu sih sebenarnya salah satunya. Kan gue sempet kayak ngeliat di trailer gitu, kayaknya si Sarah ini punya kembaran gitu apa gimana sih? Nah, itu jadi memang kembar. Si Sarah ini kembar lahirnya. Cuma Sarah ini diselamatkan sama Ruth Marini. Ruth Marini yang jadi semacam pengasuhnya, tapi dititipin kan di akhirnya si Giselma ini ke pesantren. Abis itu si Nita Gunawan yang gue bilang meninggal karena rumahnya kebakar, bukan rumah sih, ya pokoknya rumahnya si Ruth Marini ini kan kebakar, dia ikut-ikut kebakar dong, jadi kuntilanak, kan dia gendong anak tuh, itu merupakan anak yang juga ikut-ikutan mati di bakarnya itu. Oh, berarti benar kalau dia adalah kembar. Yang selamat si Sarah doang, masuk ke pesantren kan, gitu. Nah, terus ada cerita. Apa lagi nih ceritanya? Sebenarnya bukan cerita sih, mungkin ada beberapa hal yang menurut gue kayak agak miss. Iya. Entah kenapa gue sebagai orang Jawa yang bahkan gue nggak paham bahasa, bukan nggak paham sih, nggak hafal bahasa Jawa, tapi gue bisa mendengar kemedokannya itu medok apa enggak. Kayak kurang nendang gitu loh. Beberapa ya, nggak semua ya. Beberapa karakter mungkin Kak Giselma, I know you're trying your best gitu loh, tapi kayak kurang gitu kayak mungkin waktu ininya kurang kali ya, waktu apa sih reading dan juga ya tapi nggak apa-apa gitu loh, workshopnya agak kurang kali waktu mungkin, tapi menurut gue masih believable sih. Menurut gue masih believable, maksudnya masih setidaknya masih ada medoknya. Gue masih bisa maafkan lah. Setnya gimana menurut lo?
Setnya Kelihatan Jawa banget gak? Jawa sih, karena mereka lebih banyak set di hutan. Oke. Di hutan-hutan, karena ya itu terjadinya kebanyakan di hutan, bahkan yang di semacam musolanya itu tempat di mana si Giselma tinggal, karena tadinya tuh dia kan ingin mencari orang tuanya siapa, makanya kembali ke Wonoenggal. Dan mencari tahu siapa. Kebetulan si sahabatnya si Sarah alias si Abun? Bukan, itu Abun tuh kayak cuma, nggak tahu sih, Abun di sini kayak cuma cari on top aja sih yang gue lihatnya, gitu. With all due respect ya Bang Abun. Ya, pokoknya si Wafi Zihan, gue lupa nama karakternya siapa. Dia itu, nah Wafi Zihan bapaknya nih si Iwake. Jadi secara nggak langsung si Sarah ini ketemu si karakter Iwake gara-gara dia ke rumah Wafi Zihan. Oh, oke. Tadinya pengen tinggal di situ tapi kayak kayak si Iwake tuh nguping gitu loh dari belakang, kan lagi ngobrol nih. Iya, ibu gua tuh, gua nggak tahu di mana ibu gua, pakai bahasa Jawa tapi gua nggak tahu di mana ibu gua gitu loh, bla 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 bla. Oh, oke. Katanya sih kenal sama namanya Bu Aminah. Nah, ini Aminah ini sih kalau nggak salah ya, ya bener Bu Aminah, karena ya yang Cenur ini namanya Bu Darmi. Bu Aminah ini dulu katanya aku dititipin sama Bu Aminah namanya di ke pesantren. Terus si Iwake denger, Aminah ini kan yang dulu ini apa namanya dukun lahirannya si Wati namanya. Nita Gunawan namanya Wati. Oke. Kunti namanya Wati. Oke. Gitu. Baru di situ tadinya pengen tinggal di apa sih namanya? Tinggal di rumah Wafi Zihan tapi dia nggak bolehin karena ya itu. Oh, karena itu. Oke. Nah, ini kan film horor, guys. Nggak lepas dari yang namanya jump scare. Jump scare. Betul. Gimana jump scare menurut lo? Sebagai orang yang jarang menonton film horor. Jump scare-nya sih jujur mengagetkan tapi ketebak. Oke. Kenapa gua ngomong mengagetkan tapi ketebak? Karena jujur ya entah kenapa, apalagi ini Dolby Atmos ya. Suaranya kenceng banget, bro. Oh, itu sih yang sumpah kayak Glock nih, kayak pistol. Kayak gitu. Oh, okay. Tiap kali ada jump scare, tuh harus selalu ada duarnya itu loh. Oh, iya. Entah mungkin beberapa dari penikmat horor bilang itu bagus, tapi gua mengganggu kuping gue sakit jujur. Gue tuh udah pengen ngeluarin headphone gue, maksudnya untuk memfilter aja. Tapi gue kayak, aduh jangan deh, gak enak. Itu satu hal yang menurut gue ya kekurangan, karena apaan sih? Sakit, jujur kayak bener-bener ditendang, gendang telinga lu kayak ditendang tuh. Lu posisi duduknya di mana waktu itu? Gue di depan sih, seinget gue ya, anak kunti. Oh enggak, gue di belakang. Agak di tengah. Gitu. Jadi entah itu gue ngerasanya gitu loh. Itu. Terus satu hal, tadi kan ini kita perlu ingat bahwa ini film horor. Betul. Tapi gue ngerasa juga ini horror action karena ya itu banyak adegan selingnya. Oh iya benar. Bahkan pokoknya dari pengadeganan tuh dari awal aja kan, dari awal tuh kan udah scene pembantaian itu udah sangat action dan banget. penuh darah yang tidak bisa ditunjukkan di sini. Jangan ditunjukin ya editornya. Ya gitu. Dan maksudnya biar langsung aja gitu loh, biar tahu gitu. Dan akhirnya gue ngerasa sih horror action. Mengerikan yang mana dulu nih? Actionnya tuh kayak, aduh gitu, bikin ngilu nggak? Oh iya, ada satu momen. Nah ini lagi-lagi spoiler, si karakternya Iwak ini meninggal gara-gara dibunuh si kuntilanaknya. Gue nggak tahu ya, katanya kan hantu nggak bisa ngebunuh ya, tapi di sini beneran ada si kuntilanaknya tuh ngebunuh semua karakter yang dia nggak suka loh. Jadi kuntilanaknya ini ngebunuh orang yang pengen ngebunuh Sarah. Digagalkan rencananya sama si kuntilanak ini. Semuanya dibunuh. Oh ada dua karakter kayak semacam goofball gitu, kayak karakter komedinya gitu. Yang menurut gue sih berhasil. Oh, ngomong-ngomong soal komedi, gaya penulisannya di sini, ini bercandaan Mas Bas banget lah. Maksudnya gue kan pernah di kelas dia, dan gue ngerasa Mas Bas banget ini mah gitu loh penulisannya, dari cara ngomongnya, dari keseluruhan, dari Giselma sama Wafi Zihan, yaitu yang gue bilang dua karakter si pembantunya si Selfie Kitty yang bantuin yang maksud gue sama Iwake, anak buahnya Iwake lah. Gitu. Tapi ada satu yang mau gue tanyain kan. Apaan? Selfie Kitty ini kan memerankan seorang biduannya yang suka sama si Abun. Betul. Nah, sedangkan Giselma ini kayak deket sama si Abun ini. Nah, ini gimana nih bertiga nih, konflik mereka bertiga ini? Konflik mereka bertiga justru kayak lewat aja sih. Jadi lewat aja, jadi cuma kayak bumbu aja gitu. Bumbu aja sih. Tapi tanpa Selfie Kitty nggak ada tuh yang namanya si
Iwake meninggal malah kayaknya. Maksud gue di karakternya ya. Gitu loh, tanpa kesingit gue gitu deh. Karena triggernya tuh dia. Tadinya tuh pengen si Selvig itu justru adalah orang yang pengen membunuh si Sarahnya karena dia yang menyebar fitnah itu. Okay. Oh, anak kuntilanak nih, dia yang nyebar ke kampung itu. Oke. Jadi cukup penting juga karakternya Selvig itu di sini. Karena dia cemburu kan. Cemburu gara-gara si Abun. Iya, si Abun. Makanya tadi kan gue udah ngomong ya tentang Bang Abun ya. You're just like cherry on top gitu loh. Prince Charmingnya di film ini lah. Iya. Kayak, which is emang Prince Charming sih juga. Gue gak bisa protes juga. Kayak masih butuh sosok yang bisa dijadiin jadi sebuah konflik. Betul. Gitu. Ya itu sih paling ya. Waktu kita udah habis ternyata. Jujur sih gue masih pengen buat ada beberapa yang menurut gue pengen gue omongin lagi, tapi ya kita komen aja kali ya. Ya, nanti kita komen buka di bawah. section komen, kita bahas bareng-bareng. Betul. Kalau gitu terima kasih udah nonton Bapil sampai saat ini dan Kak Gisel sama Selvig itu sudah mampir ke Ulti. Terima kasih. Jangan lupa ditonton. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye.